Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Terkhususnya itu surat 1 dan 2 Tesalonika. Pada kesempatan ini untuk memenuhi mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 2 yang akan kami bahas melalui video ini. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Ayulia Sari. Saya Elta Silvia Kristi. Dan langsung saja kita akan masuk dalam bab 1, yaitu pendahuluannya, di mana di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang dari surat 1 dan 2 Tesalonika. Yang pertama itu surat 1 Tesalonika. Tidak lama setelah tiba di Korintus, Silas dan Timotius serta Paulus yang tinggal di Tesalonika datang dengan berita tentang jemaat di situ. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah pertobatan mereka, orang-orang Kristen di Tesalonika telah baik memenuhi tanggung jawabnya, sehingga berita Kristen telah tersiar melalui teladan mereka di seluruh wilayah sekitarnya. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-10. Tetapi ada juga beberapa masalah di dalam jemaat, yaitu adanya serangan-serangan oleh orang Yahudi dan mungkin penganiayaan yang lebih umum, itu terdapat dalam ayat yang ke-6. Masalah lainnya dikarenakan adanya kasus percabulan, yaitu terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-3 hingga yang ke-8. Kegagalan menghormati pemimpin jemaat dan perasaan ingin tahu bagaimana keadaan orang Kristen yang meninggal, itu terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga yang ke-13. Jadi Paulus menulis surat yang pertama ini guna memberikan mereka semangat menghadapi kesulitan-kesulitan serta bimbingan langsung mengenai masalah-masalah khusus mereka. Paulus menceritakan bagaimana Kristus yang bangkit dan hidup itu telah mengubah hidupnya dan mengatakan bahwa Kristus juga dapat melakukan hal yang sama bagi mereka melalui Roh Kudus. Suratnya itu tersimpan dalam Perjanjian Baru, yaitu sebagai surat 1 Tesalonika. Lalu masuk dalam latar belakang surat 2 Tesalonika. Demikian, perhatian orang-orang Tesalonika terhadap kesetiaan Allah yang begitu penting itu tidak tertahan lama. Sebaliknya mereka mulai berespekulasi mengenai apa yang dikatakan Paulus tentang keadaan orang Kristen yang meninggal dan menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali, atau disebut dengan parousia. Paulus menulis surat lain lagi untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang muncul karena beberapa orang Kristen Tesalonika menyalahartikan bagian-bagian tertentu suratnya yang pertama. Dalam surat kedua yang lebih singkat ini, Paulus menjelaskan 3 pokok utama, yaitu jemaat dan musuh-musuhnya, jemaat masa depan, serta jemaat dan masyarakat. Lalu masuk dalam bagian B, yaitu penulis. Pada umumnya diyakini bahwa penulisnya itu ya Rasul Paulus sendiri beserta kedua rekan sekerjanya, yaitu Silwanus dan Timotius. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 serta 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Lalu yang bagian C, waktu dan tempat penulisan. Waktu penulisan tercatat sekitar 51 Masehi atau 52 Masehi. Tempat penulisannya pun tercatat berada di Korintus. Bagian yang ke D, pembaca atau penerima surat. Adapun penerima surat 1 dan 2 Tesalonika yaitu ditujukan kepada jemaat di Tesalonika tentunya. Yang bagian E, surat 1 dan bagian E ini kami memaparkan mengenai tujuan penulisan surat tersebut. Yang pertama, surat 1 Tesalonika karena mengetahui dari Timotius mengenai keadaan di Tesalonika karena penganiayaan, maka tujuan surat itu yaitu untuk mengungkapkan sukacitanya tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah-tengah penganiayaan. Yang kedua, untuk mengajar mereka lebih jauh tentang kekudusan dan kehidupan yang saleh. Lalu tujuan surat yang kedua yaitu menghibur orang percaya yang dianiaya. Lalu yang kedua, menasihatkan mereka untuk hidup berdisiplin dan bekerja mencari nafkah. Dan yang ketiga, memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru tentang peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan hari Tuhan. Itu terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedua.
Selanjutnya kita akan masuk dalam bab 2 yang secara lengkap akan dibahas oleh teman saya Elta. Sebelum kita masuk ke dalam bab 2, saya ingin menambahkan sedikit tentang latar belakang dari kitab dari surat 2 Tesalonika, yaitu latar belakangnya mengatakan surat ini sangat mungkin ditulis tidak lama setelah 1 Tesalonika. Jemaat Tesalonika menjadi teladan dalam hal iman dan kasih. Namun beberapa dari mereka mendengarkan ajaran palsu berkaitan dengan kedatangan Kristus kembali, yaitu pada pasal 2 ayat 1-5 di 2 Tesalonika. Oleh karena itu, penulis 2 Tesalonika lebih banyak menerangkan tentang kedatangan Tuhan kembali atau porsia tadi dan kemenangan Tuhan atas manusia yang durhaka. Sebagai penutup, penulis mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa kepercayaan mereka akan Kristus yang segera kembali bukanlah alasan untuk berhenti bekerja. Nah, itu yang saya tambahkan dari latar belakang 2 Tesalonika tadi. Sudah cukup lengkap kami memaparkan dari bab 1. Tiba saatnya kami masuk ke dalam bab 2. Dalam bab 2 kami akan membahas teologi Paulus, yaitu kami membahas 4, yaitu Kristologi, yang kedua soteriologi, yang ketiga eskatologi, dan yang keempat pneumatologi, Roh Kudus. Nah, saya akan menjelaskan tentang keempat tersebut beserta ayat Alkitabnya. Bisa sambil lihat Alkitabnya, kita coba nonton video ini. Dari teologi Paulus, yaitu Kristologi. Kristologi adalah ilmu yang mempelajari atau tentang menyebutkan nama Tuhan yang lebih sederhananya. Nah, Kristologi di sini adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus, makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia terkait dengan persoalan hidup. Nah, di sini pada 1 Tesalonika 2 ayat 19, terus ada pada 1 Tesalonika 3 ayat 8, setelah itu pada 1 Tesalonika 3 ayat 11, dan 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dari 4 ayat tersebut tergambar kristologi Paulus pada kitab 1 Tesalonika. Sedangkan pada 2 Tesalonika terdapat juga kristologinya. Saya hanya menemukan satu ayat, yaitu dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Lalu di sini juga saya menemukan satu ayat, yaitu 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16, di mana maksud Paulus tidak lain hanyalah untuk menunjukkan kepada jemaat kepastian dan kesempurnaan yang sudah disediakan Tuhan baginya di jemaat Tesalonika. Nah, dari 4 ayat tersebut yang saya katakan tadi membuktikan bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya pada manusia. Dia menyatakan akulah Allah. Dia menyatakan dirinya pada hal tersebut. Kita masuk ke dalam soteriologi, yaitu keselamatan yang akan dibahas oleh Ayu. Saya akan membahas mengenai pengertian dari soteriologi itu dari dua kata Yunani. Yang pertama itu soteria dan logos, yang berarti keselamatan, dan logos itu berarti perkataan firman. Secara singkat, kata-kata tersebut memiliki arti mengenai keselamatan. Paulus mengakui bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah, itu terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Lalu 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Melalui ayat ini pun menjelaskan bahwa Yesus Kristus sumber kasih karunia dalam imannya untuk memenuhi dari keselamatan manusia. Nah, saya menambahkan sedikit dari pengertian soteriologi tadi, mungkin sudah jelas didengarkan oleh semua yang melihat video ini. Kita masuk ke dalam ayat Alkitab yang bersangkutan dengan keselamatan. Mungkin kami di sini sedikit mendapatkan ayat Alkitab dari 2 kitab ini. Yang saya dapatkan dari 1 Tesalonika 2 ayat 13. Karena telah nyata bahwa di dalam roh kebenaran kita akan diselamatkan. Mungkin ada Ayu menambahkan dari 1 Tesalonika. Dan saya cukup mendapatkan satu ayat di Tesalonika Yang bagian ketiga ekskatologi, yaitu tentang akhir zaman. Nah,
Hal ini pasti menjadi hal yang sangat familiar di otak teman-teman. Dan hal ini menjadi hal yang sensitif untuk kita bicarakan di era kita sekarang tentunya. Iya. Apalagi sekarang ada virus corona ya. Itu semakin menegangkan buat kita semua. Saya pribadi pun cukup merasa takut tentang hal tersebut. Namun kita fokus pada pembahasan atau video kali ini, yaitu mengenai 1 dan 2 Tesalonika yang membahas mengenai eskatologi atau akhir zaman. Di sini menurut teologi Paulus secara hakiki bersifat eskatologis. Ternyata Paulus memang sifatnya adalah dia mengarah pada akhir zaman. Pernyataan ini ada benarnya karena di dalam semua surat tulisan Paulus tergambar dengan jelas ide-ide eskatologi itu. Uniknya permasalahan diangkat oleh Paulus dengan mengacu kepada gagasan eskatologi. Singkatnya, Paulus memperkenalkan gagasan eskatologinya dalam bingkai sejarah dan pengalaman hidup yang sering dijalani dalam jemaat. Akhir zaman saya kaitkan pada 1 Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan dalam 2 Tesalonika keselamatan ada dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Tentang kedatangan Tuhan kembali, kita disuruh tidak bingung dan gelisah, tetapi oleh Roh kita diselamatkan. Saya akan menambahkan sedikit mengenai eskatologi ini. Eskatologi Paulus dalam 1 dan 2 Tesalonika yaitu akhir zaman dan kedatangan Tuhan kembali atau parousia ke dalam dunia. Itu saya dapatkan itu dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-15 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 6. Istilah parousia ini digunakan dalam 2 konteks, baik konteks teologis maupun konteks teologis. Dalam penggunaan konteks teologis ini berasal dari Yunani. Istilah parousia digunakan untuk menjelaskan kunjungan seorang pejabat tinggi ke suatu wilayah kekuasaannya, maupun kunjungan orang-orang tertentu yang dianggap penting oleh orang-orang yang dikunjunginya. Lalu istilah parousia dalam teologis, pengertian teologis dari konteks eskatologi oleh Paulus diperkenalkan kepada pembaca dalam suratnya untuk menuju kepada kedatangan Kristus sebagai yang mulia. Perlu dicatat di sini mengatakan kita sering mengatakan kedatangan kedua kali, tapi lebih jelasnya parousia ini adalah kedatangan kembali. Meskipun memiliki keyakinan yang kuat terhadap waktu kedatangan Tuhan kembali, di bagian lain dalam suratnya Paulus juga menambahkan dan menegaskan bahwa kedatangannya seperti pencuri di malam hari, yaitu terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua, yang artinya bahwa tidak ada seorang pun mengetahui kapan kedatangan Tuhan Yesus itu. Lanjut. Ya, saya menambahkan sedikit tentang akhir zaman yang saya baca dari Alkitab Edisi Studi, yaitu di abad pertama ada 2 keyakinan utama mengenai akhir zaman atau hari-hari terakhir. Pertama, akan ada pertarungan terakhir antara kuasa-kuasa kebaikan dan kuasa-kuasa kejahatan. Nah, yang kedua, umat Allah akan menghadapi saat-saat sulit sebelum kedatangan akhir zaman. Nah, keadaan saat ini masuk yang pertama atau kedua? Tapi kita tidak tahu ya, kita tidak bisa menjudge Ya. dan kita harus tegar dan kita harus bisa melawan semuanya dengan doa dan usaha yang kita lakukan. Jaga kebersihan dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu pneumatologi atau Roh Kudus. Pneumatologi ini terdiri dari kata pneuma yang berarti roh dan logia yang berarti pengetahuan, maka memiliki arti yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Ayat Alkitab yang dapat kami lihat atau yang kami dapat sebut di dalam pneumatologi Roh Kudus yaitu dari 1 Tesalonika 1 ayat 5 yang mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saya akan menambahkan tadi dari ayat yang sudah dipaparkan, Injil yang disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, maka kuasa ini akan menghasilkan
keinsafan dari dosa dan pembebasan serta setan atau perbuatan dan menimbulkan perbuatan mujizat dan penyembuhan. Berita Injil yang disampaikan dengan kepastian yang kokoh memiliki arti karena oleh iman kepada Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus di dalam mereka, dalam hati mereka akan memiliki keyakinan penuh akan kebenaran dan kuasa dari Injil yang disampaikan. Mereka yang mempercayai dan menaati firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya dan meneladani kekudusan dan kebenaran yang berasal daripada Roh Kudus tersebut. Ya, lanjut dalam pembahasan pneumatologi yang saya bacakan dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dalam ayat tersebut mengatakan ada kata dipilih Allah yang memiliki pengertian, yaitu pertama, dipilih Allah berarti diberi tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh manusia. Kedua, dipilih Allah berarti dibela Allah seperti terdapat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-33. Sebagai seorang yang dipilih Allah memiliki jaminan akan pembelaan Tuhan yang akan menuntun akan kemenangan. Lalu yang ketiga, dipilih Allah berarti harus hidup dengan memelihara iman. Itu terdapat dalam Titus 1 ayat 1. Orang-orang pilihan Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara imannya agar tetap teguh di dalam Tuhan. Di balik pilihan Allah pasti ada maksud dan rancangannya yang mulia, yang pasti rancangan Tuhan yang mulia yang hendak dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang. Ya, sekian pembahasan kami tentang teologi Paulus yang kami bahas 4 teologi tadi, itu kristologi, ekstokologi, pneumatologi, dan soteriologi. Kita akan masuk ke dalam sesi terakhir. Apa? Bab 3 yaitu Betul. Sebulan. Oh ya. Langsung saya akan memaparkan kesimpulan yang hasil saya sendiri. Yang pertama, berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ketika jemaat di Tesalonika menerima surat-surat tersebut, yaitu surat 1 dan 2 Tesalonika, mereka sedang mengalami masalah-masalah berat dan Paulus memberikan semangat dan upaya agar mereka tetap berpegang teguh terhadap Tuhan Yesus. Itu melalui surat 1 dan 2 Tesalonika tersebut. 3, kedatangan Tuhan kembali. Lalu adalah kehendak Tuhan atau adalah kehendak Allah bahwa semua miliknya harus kudus, baik dalam hatinya, murni dalam tubuh, karena Dia yang memilih kita adalah kudus. Saya akan menambahkan sedikit, tapi ini mungkin bermakna didengar. Yaitu dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teologi Paulus pada 1 dan 2 Tesalonika adalah teologi yang menekankan tentang kedatangan Tuhan kembali, atau yang kita sangat tekankan tadi di dalam eskatologi ya. Di sini dia sangat menekankan kedatangan Tuhan kembali yang akan terjadi, dan Tuhan sebenarnya menginginkan kita menaati perintahnya. Dalam akhir zaman tersebut diperingatkan dalam 2 kitab ini agar kita menanti kedatangannya dengan hati yang siap dan teguh pada perintah Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton, mendengarkan, menyimak. Maaf atas kesalahan atau kata-kata yang keselimpet-keselimpot itu. Mohon maaf karena kami juga masih dalam proses belajar. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami yang telah memberikan tugas ini sehingga mampu menambah pengetahuan dan wawasan kami. Ya. Semoga Semoga bermanfaat bagi saya dan dan Anda semua. semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam.